Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membicarakan mengenai respon imun dan hitung eosinofil. Nah, nanti yang kita bahas itu adalah pintas produksinya dulu, bagaimana eosinofil diproduksi, kemudian efek interleukin 5 dan interleukin 33 dalam produksi eosinofil itu, kemudian tipe dari eosinofil. Ya, kalau dulu kan dari sisi patologi klinik atau dari sisi histologi kan, kalau eosinofil itu kan sel yang termasuk kategori polimorfonuklear ya. Bedanya saat ini dari sisi imunologi, eosinofil nanti ada dua ya. Kita lihat nanti ya. Kemudian fungsi eosinofil, nah dari sisi ini nanti ada hubungannya eosinofil dengan alergi, dengan cacingan, dengan produksinya, dan satu lagi ini belum saya tulis di sini adalah dengan infeksi virus. Kita mulai dulu dengan produksi dari eosinofil. Nah, kita tahu bahwa produksi sel darah merah itu ada di sumsum tulang, ya sudah jelas ya, dari multipotent stem cell yang ada di sumsum tulang. Ya. Nah, yang pokok dari hal ini adalah bahwa eosinofil progenitor itu nanti oleh pengaruh dari interleukin 5, oleh pengaruh dari interleukin 3, dan oleh pengaruh dari granulasi makrofag koloni stimulating factor, nanti dia akan memicu sinyal mengaktifkan sinyal intrasel sehingga teraktifkanlah faktor transkripsi GATA1, GATA2, CEBP, Helios, Aiolos, dan XBP1 ya. Nah, faktor transkripsi ini bekerja sama sedemikian rupa untuk akhirnya nanti adalah memicu pematangan dari atau pembentukan dari eosinofil ya. Sehingga terbentuklah eosinofil yang matang. Ketika eosinofil itu matang, maka dia tidak akan berhenti di sumsum tulang ya, tapi dia akan dilepaskan kemana? Dilepaskan ke sirkulasi, ke darah ya, aliran darah kemana-mana ya. Nah, nanti kalau ada yang membutuhkan, maka jaringan itu kalau eh, ada sesuatu, misalnya cacingan ya, atau muncul alarmin misalnya. Nah, kalau dia jaringan itu membutuhkan adanya eosinofil, maka jaringan itu akan menghasilkan yang namanya eotaksin. Eotaksin itu adalah faktor kemotaktik untuk eosinofil ya, sehingga eosinofil itu akan masuk ke jaringan. Nah, di jaringan dia akan bekerja dengan semestinya ya. Nah, kenapa ini dijelaskan dulu? Karena pada umumnya tidak selalu ya, pada umumnya peningkatan produksi eosinofil di sumsum tulang akan diikuti dengan peningkatan di dalam darah gitu ya. Nah, peningkatan di dalam darah kenapa dia meningkat? Karena kebutuhan di jaringan yang meningkat gitu. Jadi umumnya ini kalau ini meningkat, sini meningkat, sini juga meningkat. Walaupun nanti pada kondisi tertentu tidak seperti itu ya. Nah, ini saling berinteraksi ya karena pada faktanya jaringan itu ketika dia mengalami sesuatu inflamasi karena cacing misalnya atau karena inflamasi alergi misalnya, maka dia juga bisa mengaktifkan innate lymphoid cell tipe 2 ya. Nah, innate lymphoid cell itu kan ada 3 ya setidaknya ya, ada ILC1, ILC2 dan ILC3 ya. Nah, ILC2 itu nanti dia menghasilkan interleukin 5. Nah, interleukin 5 ini nanti bisa mempengaruhi sintesis dari eosinofil. Jadi ini lingkaran begitu. Kalau ini naik, ya ini naik, ini naik. Kalau ini turun, ini turun, ini turun. Begitu. Umumnya begitu meskipun tidak seperti ya. Jadi kita lanjutkan sehingga produksi eosinofil itu ditentukan setidaknya oleh dua faktor ini ya, yang terkait dengan imunologi ya, interleukin 5 dan interleukin 33. Dua faktor ini, interleukin ini nanti akan mempengaruhi produksi dari eosinofil. Gimana ceritanya? Ceritanya kita
Bicarakan satu-satu. Efek interleukin 5 pada produksi dari eosinofil. Nah, ini yang pertama. Tadi sudah ya. Eosinofil itu sejatinya ada dua hal, ya. Ada yang homeostatik eosinofil, ada yang inflamasi eosinofil. Nah, interleukin 5 itu akan memicu pematangan lebih ke arah yang inflamasi eosinofil, ya. Nah, dengan cara tadi di depan tadi karena progenitor dari eosinofil itu di membran permukaan selnya itu mengandung reseptor dari interleukin 5. Nah, faktanya bahwa aktivasi dari interleukin 5 itu akan memicu pembentukan atau pematangan dari eosinofil, gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, peran dari interleukin 33. Ini perannya tidak langsung. Ya. Dari percobaan pada mencit, ya, itu pemberian interleukin 33 itu meningkatkan jumlah eosinofil di dalam darah. Nah, padahal kenyataannya interleukin 33 itu sejatinya dia berlokasi di inti sel, di nukleus. Ya, jadi kalau kita lihat interleukin 33 yang full length atau yang panjang itu ada sitokin domain, ya ini yang nanti benar-benar jadi interleukin 33 ketika dilepaskan. Ada bagian yang sensor protease, ini tempat untuk dipecah oleh enzim protease. Ya. Nah, ada yang, ya ini, yang merah ini adalah nuclear localization. Jadi kalau ini ada, maka dia menentukan letaknya itu di mana. Ya, kalau ini ada, berarti letaknya ada di nukleus. Kalau ini nggak ada, dia pergi diusir dari nukleus. Gitu ya. Nah, ceritanya alergen, kerusakan jaringan, ya, stres itu bisa memicu pelepasan dari interleukin 33. Walaupun terlepasnya interleukin 33 itu ya tidak terlalu maksimal kecuali kalau ada sel yang teraktifkan itu menghasilkan protease. Contohnya apa? Misalnya mast cell atau sel mast. Sel mast itu kan banyak ditemukan di jaringan yang dekat dengan permukaan, misalnya kulit, atau jaringan yang dekat dengan pembuluh darah. Nah, kalau misalnya sel mast ini teraktifkan, maka dia bisa mengeluarkan protease. Proteasenya bisa memecah full length dari interleukin 33 itu, sehingga dia dikeluarkan dalam jumlah yang banyak. Interleukin 33 itu bisa mempengaruhi sel basofil karena di permukaan membran sel basofil itu ditemukan reseptor dari interleukin 33, ya, terutama ST2 ini. Ya, bukan grup band ya, nanti kalau ditambahi angka yang lain jadi grup band itu. Tapi ini bukan, ini ST2, ya, nanti dia akan berfungsi sebagai reseptor dari interleukin 33. Nah, interleukin 33 nanti yang mengaktifkan basofil, maka basofil itu akan dipaksa untuk membentuk interleukin 4 dan interleukin 13. Interleukin 13 ini merupakan salah satu faktor yang berperan dalam alergi, tapi kita fokusnya ke interleukin 4. Interleukin 4 itu bukan merupakan sitokin yang mempunyai fungsi besar atau mempunyai peran yang besar di dalam pembentukan eosinofil. Tetapi diakui bahwa interleukin 4 itu walaupun sedikit, dia punya efek untuk meningkatkan pembentukan eosinofil. Nah, cuma nanti kalau interleukin 23 itu yang dilepaskan oleh jaringan yang mengalami kerusakan atau yang stres atau yang terpicu akibat alergen, maka interleukin 33 itu bisa mengaktifkan innate lymphoid cell yang tipe 2. Nih. ILC tipe 2 nanti ketika dia diaktifkan oleh interleukin 33,
maka dia akan memicu pembentukan interleukin 5. Nah, interleukin 5-nya kita sudah tahu bahwa interleukin 5 ini sebagai salah satu faktor yang memicu pembentukan eosinofil gitu. Ya. Nah, itu dari interleukin 5 dan interleukin 13. Kita lanjutkan. Jenis-jenis eosinofil. Tadi sudah kita sampaikan bahwa dulu eosinofil itu dikatakan sebagai sebuah sel yang masuk ke kategori dari sel yang polimorfonuklear. Lebih lanjut lagi, dia dikategorikan sebagai termasuk sel yang granulosit, ya, karena di dalam granulanya itu mengandung gas spesifik yang bisa terwarnai oleh zat warna yang bersam, contohnya iosin. Nah, cuma sekarang ini seiring dengan perkembangan setidaknya dari bidang imunologi, ya, bahwa untuk menentukan sebuah sel itu masuk kategori sel yang mana itu tidak selalu ditentukan oleh morfologi, ya, karena morfologi yang sama itu bisa jadi mengandung sifat yang berbeda. Contohnya ini, eosinofil itu ternyata ada yang mengandung CD101, ada yang tidak. Ini sama-sama eosinofil, gitu ya. Jadi sekarang ini lebih condong dari sisi imunologi, ya, lebih condong bahwa eosinofil itu ditentukan ke arah dari marker dari permukaan membrannya. Ya, jadi apakah dia mengandung CD101 ataukah tidak? Gitu ya. Kalau dia mengandung CD101 dengan morfologi yang polimorfonuklear, yang intinya itu berlobus 2 sampai 5, ya, maka dia dikatakan sebagai inflamasi eosinofil atau inflammation eosinofil. Jadi eosinofil yang dibentuk akibat adanya inflamasi. Gitu ya. Nah, kalau dia tidak mengandung CD101 dengan inti sel yang tidak berlobus-lobus, itu disebut sebagai yang homeostatic eosinofil. Gitu ya. Walaupun sifat yang lain sama, ya, dia punya CCR3 yang nanti bisa berikatan dengan eotaksin 1, eotaksin 2 maupun eotaksin 3. Gitu ya. Nah, fungsi dari interleukin 5 itu lebih condong ke arah yang inflamasi, gitu ya. Jangan eosinofil kita. Kenapa? Karena nanti di prakteknya itu kita tidak memeriksa orang, ya, pada umumnya yang datang ke tempat praktek kita itu adalah orang yang sakit. Nah, kalau orang yang sakit, ya tentu saja kita nggak akan bahas tentang kalau yang terkait dengan eosinofil, kecurigaan kita, maka kita nggak bahas tentang ini. Ya. Nah, kita lanjutkan. Sekarang fungsi eosinofilnya apa? Nah, ini ya. Tadi fungsi eosinofil itu ada yang sifatnya inflamasi, ada yang homeostatik, ada yang fisiologis. Nah, yang fisiologis tidak kita bicarakan, ya. Contohnya adalah pembentukan mame, ya. Semakin tinggi kadar interleukin 5, maka kecenderungan mamenya semakin besar. Ya. Uterus misalnya, ya ini kita bicarakan. Yang kita bicarakan nanti adalah yang terkait dengan fungsi eosinofil yang terkait dengan inflamasi. Misalnya, nih eosinofilik esophagitis virus misalnya, asma misalnya, inflamasi misalnya. Itu ya, jadi fungsinya banyak sekali. Baik itu dia berfungsi sebagai homeostatik atau fisiologis, juga berfungsi sebagai sistem imun, ya, sebagai pertahanan diri. Kita lanjutkan. Sekarang kita masuk ke fungsi eosinofil, hubungannya dengan hitung eosinofil.
Nah, ada banyak, cuma nanti kita bicarakan 4 ini ya. Jadi perubahan hitung eosinofil akibat fungsi eosinofil dalam hal alergi, dalam hal infeksi cacing, dalam hal terkait dengan produksinya di sumsum tulang, ya, dan juga terkait dengan hitung eosinofil terkait dengan infeksi virus. Kaitannya fungsi eosinofil dengan infeksi virus. Ya, nanti kita tiga ini kita bicarakan. Yang pertama, kita bicara tentang hitung eosinofil sebagai faktor atau sebagai salah satu akibat dari fungsi eosinofil dalam munculnya alergi. Nah, ini bisa dilihat di atas, bisa dilihat di bawah, intinya sama. Cuma kita lihat aja yang di bawah ya. Jadi kalau ada antigen atau alergen, sebenarnya alergen itu sama seperti antigen, hanya saja kalau alergen itu respon yang ditimbulkan adalah reaksi alergi, ya, sedangkan antigen tidak gitu ya, pada umumnya tidak. Oke. Nah, sehingga antigen yang menimbulkan reaksi alergi lebih khusus disebut dengan alergen, walaupun sebenarnya sama-sama dia adalah antigen gitu. Nah, alergen yang masuk ke dalam tubuh kita itu akan dikenali oleh sel dendritik. Ya, sel dendritik ini berfungsi sebagai APC, antigen presenting cell. Karena dia sebagai antigen presenting cell, ya, maka fungsinya tentu saja dia akan mensajikan kepada maksud saya mensajikan antigen kepada sel T helper, gitu ya. Untuk apa? Untuk mengaktifkan sel T helper. Nah, cuma takdir sel T helper itu ke arah sel T helper mana? Ya, sel T helper kan, ada sel T helper 1, ada sel T helper 2, ada sel T helper 9, ada sel T helper 17, ada sel T helper 22 gitu ya. Sel T helper 25, ya, ada sel T regulator dan seterusnya ya, banyak sekali. Apa yang menentukan sel T itu menjadi sel helper efektor tertentu? Itu tergantung dari milieu eksternalnya atau lingkungan sekitar dari sel dendritik dan lingkungan sekitar dari sel T itu, gitu ya. Kalau di lingkungan sekitarnya itu misalnya adalah ada thymic stromal lymphopoietin TSLP, biasanya dihasilkan oleh epitel, misalnya epitel usus misalnya, atau interleukin 33 atau interleukin 25, maka faktor-faktor ini akan cenderung menjadikan sel dendritik itu menjadi sel dendritik tipe 2. Sel dendritik tipe 2 nanti menghasilkan interleukin yang 2, misalnya interleukin 5. Sehingga sel dendritik yang menghasilkan seperti itu akan memicu sel T helper itu ke arah sel T helper 2. Ya, yang kedua, nanti interleukin 5 yang dihasilkan oleh sel dendritik misalnya, itu jelas dia akan meningkatkan apa? Meningkatkan produksi eosinofil di dalam sumsum tulang. Di samping itu, epitel misalnya di sini yang mengalami stres atau mengalami kerusakan, ya, dia akan menghasilkan TSLP, IL-25, interleukin 33 yang akan mengaktifkan innate lymphoid cell 2. ILC2 nanti dia akan menghasilkan interleukin 5, interleukin 13. Interleukin 5-nya nanti dia memicu sumsum tulang untuk menghasilkan eosinofil yang lebih banyak. Interleukin 33 dia juga bisa tadi sudah dijelaskan meningkatkan produksi dari eosinofil. Nah, di samping itu, sel T helper tipe 2 nanti kan dia menghasilkan interleukin 4, interleukin 5, interleukin 13. Interleukin 5 sudah dijelaskan dia bisa memicu pembentukan eosinofil.
Ditambah lagi di situ ada interleukin 4, walaupun bukan faktor utama, tapi dia bisa menunjang pembentukan atau juga bersifat meningkatkan produksi dari eosinofil walaupun tidak sehebat interleukin 33 maupun interleukin 5. Ya. Sehingga apa? Sehingga produksi sumsum tulang itu, produksi eosinofil di sumsum tulang itu akan meningkat. Lah apa kalau sudah meningkat hanya didiamkan di sumsum tulang kan tidak. Ya. Maka eosin dibentuk di sumsum tulang itu akibat adanya interleukin 4, interleukin 5, dan interleukin 33, nah dia akan dikeluarkan menuju mana? Menuju ke pembuluh darah. Ya, ikut aliran darah. Nah, kalau pada saat terjadi peningkatan jumlah eosinofil di dalam darah akibat pelepasan eosinofil dari sumsum tulang ke pembuluh darah, kalau kita ambil darah pasien itu, ya, kemudian kita periksa jumlah eosinofilnya, ya kita akan menemukan bahwa jumlah eosinofil itu akan tinggi, akan banyak. Gitu. Ya, itu eh, ide atau dasar teori yang kita pakai kenapa kalau pasien alergi itu bisa kita periksa eosinofilnya. Ya, selain kita periksa imun E-nya ya, antibodinya ya. Selain pemeriksaan yang lain gitu ya. Nah, itu yang eh, kaitan antara hitung eosinofil dengan fungsi eosinofil dalam hal reaksi alergi tipe 1. Kita lanjutkan. Sekarang hitung eosinofil yang kita kaitkan dengan fungsi eosinofil dalam pemberantasan cacing. Ya. Jadi kalau kita lihat patogen itu kan ada beberapa macam kalau kita lihat ukurannya. Ada yang kita nggak usah bicarakan prion dan lain-lain. Ya. Kita bicarakan mulai dari virus saja. Ada virus yang sifatnya itu obligat intrasel. Virus itu nggak bisa hidup di luar sel. Dia membutuhkan inang untuk hidup terus. Maka dia dikatakan sebagai parasit yang obligat intrasel. Ada yang bakteri. Bakteri itu ada yang bakteri intrasel, ada bakteri yang sifatnya itu ekstraseluler. Ya. Ada protozoa yang lebih besar lagi daripada bakteri. Ada yang fungus atau jamur ya, yang lebih besar daripada bakteri gitu ya. Dan juga ada yang besar sekali, misalnya cacing. Dan tentu cacing ini tidak bisa difagositosis. Ya. Karena apa? Karena dibandingkan dengan besarnya sel imun pagosit kita, maka jelas cacing itu jauh lebih besar daripada pagosit kita. Dan tidak mungkin kita mengandalkan memberantas. Ya, maka dikembangkanlah metode yang lain. Jadi Allah sudah memberikan kita sistem imun kita itu kalau masukkan cacing apa yang terjadi? Nah, ini yang ceritanya. Jadi kalau misalnya ada cacing ada di saluran cerna kita misalnya, ya bukan kita lah, ada saluran cerna pasien misalnya, maka cacing sekret dan ekskret ya, dari cacing itu akan memicu sel epitel untuk menghasilkan interleukin 33, tinik soma limfopoietin itu ya, interleukin 25. TSHLP IL-33, IL-25 ya, tadi kan sudah diceritakan ya kan memicu sel makrofag ya untuk aktif menjadi membantu sel makrofag itu untuk menjadi yang AAM. Jadi kalau kita lihat makrofag itu ada dua jenis. Ada makrofag tipe 1 atau classical activated makrofag dan ada yang makrofag tipe M2 atau alternative activated makrofag. Ya. Nah, infeksi cacing menghasilkan zat-zat tertentu yang akan membantu makrofag itu untuk menjadi tipe 2. Satu.
Yang kedua, interleukin 33 nanti mengaktifkan ILC atau innate lymphoid cell tipe 2 untuk menghasilkan ini yang merah ini adalah interleukin 5. Ya. Kemudian ada juga aktivasi dari sel T helper 2. Ya, sel T helper 2. Kalau sel T helper itu teraktifkan menjadi sel T helper 2, dibentuklah interleukin 4, ya, interleukin 5. Nah, semuanya ini akan memicu interleukin 4, interleukin 5 akan memicu peningkatan produksi dari eosinofil, ya. Nah, sehingga kalau misalnya dia ada infeksi ulangan misalnya, maka produksi eosinofil jadi banyak. Fungsinya apa toh eosinofil ini? Nah, kalau di sini ada aktivasi sel T helper tipe 2, sel T helper tipe 2 itu nanti akan karena adanya interleukin 4 dan interleukin 5, maka dia akan menstimulasi sel B itu untuk berproliferasi dan berdiferensiasi menjadi sel plasma. Sel plasmanya tidak sembarang sel plasma karena faktor sitokin interleukin 4, interleukin 5 itu akan memicu jadinya imunoglobulin class switching dari IgM ke arah imunoglobulin E. Ya. IgE yang spesifik untuk siapa? Yang spesifik untuk cacing yang tadi ekskret dan sekretnya itu disekresikan di usus kita itu. Ya. Nah, kalau ada begitu, maka IgE itu akan nempel ke cacingnya. Nah, kalau IgE nempel ke cacingnya, IgE nempel itu kan lewat tangannya yang dua itu, yang huruf Y itu ya. Nah, kakinya kan bebas. Kaki yang bebas itu bisa dikenali oleh Fc epsilon reseptor yang ada di permukaan membran eosinofil. Akibatnya apa? Akibatnya eosinofil jadi aktif, gitu ya. Kalau aktif, maka dia akan mengeluarkan isi granulanya, misalnya apa? Major basic protein dan lain-lain. Yang sifatnya itu merusak atau toksik terhadap cacing, gitu ya. Nah, tadi ada interleukin 4, ada interleukin 5, ada interleukin 33 yang kesemuanya itu kita sudah tahu bahwa itu akan meningkatkan produksi dari eosinofil di dalam sumsum tulang. Ya. Sehingga tidak heran kalau kita itu curiga adanya kecacingan atau helminthiasis. Kemudian kita memintakan atau menyarankan pasien untuk memeriksa hitung eosinofil. Karena apa? Kalau tadi jumlahnya meningkat akibat jumlah pembentukan eosinofil meningkat di sumsum tulang akibat interleukin 33, interleukin 5, dan interleukin 4, ya, kan tidak mungkin hanya disimpan saja di situ. Ya. Maka dia akan dipindahkan dari sumsum tulang itu menuju ke sirkulasi. Siapa yang memicu? Yang memicu juga interleukin 5, gitu ya. Jumlahnya itu dalam darah banyak. Nah, kalau pasien helminthiasis, ya, produksi eosinofil meningkat di sumsum tulang, dilepaskan pembuluh darah, kemudian kita ambil darahnya, kita periksa, kita hitung eosinofilnya, maka sudah barang tentu kita akan melihat bahwa jumlah eosinofil pada pasien tersebut akan tinggi, akan naik jumlahnya. Nah, bisa dipahami ya. Nah, kita lanjutkan. Bagaimana dengan hitung eosinofil yang terkait dengan produksinya? Ya, tadi produksinya kan di sumsum tulang. Kalau pabriknya ini nggak beres itu misalnya ngelembur terus, ya, maka produksinya juga akan meningkat. Misalnya pada keganasan, ya, keganasan darah ya, nanti biar di TOT ketika bahas tentang hematologi biar dijelaskan oleh dokter Metana atau dokter Nining, gitu ya. Nah, atau bisa juga sebaliknya. Sebaliknya itu produksinya pabriknya ini nggak mau produksi. Misalnya pada pasien anemia plastik. Pasien anemia plastik itu kan tidak hanya seri eritrositnya yang
tersupres ya. Tapi kan juga seri plateletnya dan juga seri leukositnya juga ikut rendah ya, pansitopenia gitu kan. Sehingga apa? Sehingga jumlah eosinophilnya akan turun, pasti turun gitu. Nah, bisa juga pabriknya dibajak, dialih fungsikan, dibajak oleh siapa? Dibajak oleh misalnya adalah metastase dari tumor di tempat lain. Contohnya adalah misalnya yang sering itu kalau di sumsum tulang misalnya adalah pasien dengan kanker prostat. Itu bisa ke arah situ. Ya. Kalau sumsum tulang ini dipenuhi atau dibajak oleh sel-sel kanker yang metastase tadi, maka fungsi dia untuk memproduksi sel darah termasuk eosinofil akan terganggu. Akibatnya apa? Produknya kurang. Kalau kurang ya yang di sini juga kurang. Kalau kita periksa ya otomatis berkurang jumlahnya. Ya, walaupun kalau kita lihat ketika hitung jenis leukosit itu ya eosinofil dibandingkan neutrofil ya jauh lebih rendah. Tapi kalau kita hitung eosin mutlak ya akan kelihatan jumlahnya akan rendah sekali gitu ya. Nah, yang terakhir adalah hubungan antara jumlah eosinofil yang terkait dengan fungsi eosinofil dalam hal infeksi virus. Nah, kita lihat di sini. Tadi kan patogen ada macam-macam ya. Virus itu kan patogen yang sifatnya itu obligat intrasel. Kalau dia obligat intrasel, pada umumnya sel T helper yang teraktifkan atau sel T efektornya itu adalah sel T helper tipe 1. Ya, sama dia dipakai sel APC, disajikan kepada sel T. Sel T-nya berubah menjadi sel T efektor. Nah, sel T efektor untuk itu adalah interferon gamma. Interferon gamanya nanti akan mengaktifkan makrofag. Makrofag yang akan mempositosis sel yang terinfeksi virus. Interferon gamma nanti juga bisa mengaktifkan sel TCD8. Jadi apa? Jadi sitotoksik T limfosit ya atau sel T sitotoksik. Sel T sitotoksik memecah atau membunuh sel yang terinfeksi virus. Kalau sel yang terinfeksi virus itu perforinnya melubangi sel, granzimnya masuk, granzim akan misalnya akan memecah dari bit menjadi truncated bit. T-bit atau T truncated bit ini akan memicu terjadinya apoptosis. Kalau apoptosis selnya rusak, virusnya keluar. Kalau keluar ya terus gimana? Kalau nggak keluar dibiarin saja ya dia akan menular ke tempat lain. Maka virus itu akan mengaktifkan sel efektor selain sel T helper 1 juga akan mengaktifkan sel T follicular helper cell. Ini adalah sel T helper yang ada di limfonodus. Ya, sel T helper yang ada di limfonodus. Maka sel T follicular helper cell ini akan mengaktifkan sel B menjadi sel plasma untuk membentuk antibodi. Umumnya virus seperti itu. Cuma ada beberapa virus ya yang tidak berlaku seperti ini. Ya, yang tidak berlaku seperti ini. Ya. Nah, ini kan awalnya seperti ini tadi itu juga berlaku untuk parasit obligat intrasel yang lain. Ya. Salmonella misalnya. Salmonella itu obligat intrasel. Kalau intrasel dia juga akan mengaktifkan jalur ini. Ya. Nah, virus juga sama. Cuma untuk virus tertentu yang terjadi tidak lewat jalur ini. Ya. Tapi lewat jalur yang mana? Lewat jalur yang ke arah sini. Sel efektornya itu adalah sel T efektor
tipe sel T helper 2. Kalau ada sel T helper 2 yang diproduksi oleh sel T helper 2 adalah interleukin 4 dan interleukin 5. Interleukin 4 dan interleukin 5 tadi sudah kita ketahui, dia akan memicu pembentukan eosinofil di dalam sumsum tulang. Ya. Sehingga pada pasien dengan infeksi virus tertentu ini yang mengaktifkan sel T helper 2, maka otomatis jumlah produksi di dalam sumsum tulang, produksi eosinofil di sumsum tulang itu akan tinggi. Interleukin 5 tidak hanya memicu pembentukan eosinofil, tapi juga pelepasan eosinofil dari sumsum tulang ke arah pembuluh darah. Sehingga kalau pada pasien yang seperti ini, misalnya adalah infeksi herpes simplex virus, ya, itu pengecualian tidak hanya seperti yang di sel T helper 1, tapi dia bisa mengaktifkan sel T helper 2, sehingga muncul ulkus. Ulkusnya penyebabnya adalah tertariknya eosinofil dari pembuluh darah ke jaringan, sehingga akan menyebabkan nekrosis dari jaringan, sehingga terbentuk ulkus, gitu ya. Nah, seperti itu, kalau pasiennya kita ambil darahnya, otomatis jumlah eosinofil di dalam darah itu akan meningkat. Jadi ini pengecualian ya. Jadi untuk umumnya virus termasuk seluler yang lain atau patogen yang intrasel yang lain seperti salmonella misalnya, maka dia harusnya ke arah sini dan ke arah sini. Nah, tapi pada virus tertentu, misalnya tadi herpes virus, ya itu juga tidak ke sini, tapi malah cenderung ke arah sini, gitu ya. Nah, ini apa namanya yang saya ceritakan tadi, misalnya ada herpes, virus herpes ya, herpes simplex virus menginfeksi epitel, epitelnya akan mengeluarkan interleukin 33, ya kan? Interleukin 33 mengaktifkan innate lymphoid cell tipe 2. ILC2 menghasilkan interleukin 5. Ya, interleukin 5, interleukin 33 itu meningkatkan pembentukan eosinofil. Ini helmin, ini sorry ya, ini helmin, ini virus. Virus juga sama ini ya, sama kan? Dia menghasilkan interleukin 33, mengaktifkan innate lymphoid cell, menghasilkan interleukin 5. IL5, IL33 mengaktifkan sumsum tulang untuk membentuk eosinofil. Akhirnya eosinofilnya banyak, masuk ke jaringan, membentuk, mengeluarkan isi gulanya. Isi granula eosinofil, misalnya major basic protein dan lain-lain itu akan merusak epitel sehingga terjadilah ulkus di epitel. Itu ya. Nah, saya kira demikian. Kalau ada